Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Saya doakan dan mengharapkan agar kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, untuk hari ini seperti biasa, saya mau melihat satu topik yang menarik guys, terkait dengan negara Indonesia, yang mana ada satu majalah asing yang tersohor di dunia ya, menyebut Indonesia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Dari sudut apakah itu? Nah, ayo kita saksikan klip ini. Mungkin di sini ada jawabannya, apakah perkara-perkara yang dilihat oleh media yang paling berpengaruh di dunia ini telah menyebut negara Indonesia mempunyai kekuatan sekuat ini. Sekuat yang bagaimana? Dari sudut apa? Kita saksikan klip video ini sama-sama. Dan sebelum saya lanjut, ini video dari channel Betarindo ya, berita terbaru Indonesia. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi guys, kita dengar, kita semak apakah perkara-perkara itu, yang mana majalah Palit ya, majalah Pelit paling berpengaruh nih. Dia menyebut negara Indonesia ada kekuatan sekuat ini katanya. Jadi apakah itu? Ayo langsung saja kita semak video ini sama-sama. Jom. Mendadak, The Economist menulis bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Jika tetap berada di jalur ini pada satu dekade berikutnya, Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia. The Economist adalah sebuah majalah internasional yang terkenal pelit memuji. Dengan reputasinya yang tinggi, majalah mingguan yang berbasis di London itu biasa mengulas berbagai kebijakan ekonomi dan praktek bisnis semua negara. The Economist adalah satu dari segelintir media cetak yang masih bisa bertahan di tengah gelombang media digital. Usia majalah itu sudah hampir 180 tahun, memiliki pelanggannya media sekitar 1 paling juta versi veteran cetak ini. dan 995.000 subscriber di sirkulasi digitalnya. Dari semua platform digital, pembacanya diperkirakan 35 juta dari kalangan pebisnis, intelektual, politisi, dan para pimpinan pemerintahan. Ulasan The Economist terkenal tajam dan berpengaruh secara global. Dengan cara pandang barat yang serba kritis, The Economist jarang memberikan apresiasi kepada pemerintah negara-negara berkembang dan emerging, termasuk Indonesia. Tapi, mendadak saja, The Economist menerbitkan ulasan yang antusias tentang Indonesia dengan memanfaatkan news page penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Why Indonesia Matters? Mengapa tentang Indonesia? Why Indonesia judul Matters? artikel di halaman depan edisi media itu pada 17 November 2022. Guys, ini bukan majalah kaleng-kaleng ya. Majalah ini majalah yang tersohor di dunia guys. Jadi menceritakan dan menyebut negara Indonesia itu mempunyai ekonomi yang stabil begitu. Mungkin ini kesan daripada G20 itu kan. Semestinya kalau Indonesia disebut gitu memang nampak memang sesuai lah. Memang fakta ini memang tepat kerana Indonesia masuk dalam kelompok G20. Nah, ini news yang padu Indonesia disebut telah kembali menarik perhatian dunia. Dalam dekade terakhir telah tumbuh lebih cepat daripada negara emerging lainnya, terkecuali India serta Tiongkok. Indonesia digarisbawahinya sebagai salah satu negara dengan gross domestic product yang melampaui angka 1 triliun US dollar. Bank Dunia menyebut GDP Indonesia akan mencapai 1,25 triliun US dollar di 2022 dan kemungkinan terkerek 1,4 triliun US dollar di akhir tahun 2024. Indonesia disebut sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, demokrasi terbesar ketiga, dan negara terpadat keempat. Dengan 276 juta orang yang tersebar di ribuan pulau yang teruntai dari Samudra Hindia hingga Pasifik, Indonesia termasuk yang terjebak dalam pertarungan strategis antara Amerika dan Tiongkok. Namun, seperti India, Indonesia bisa beradaptasi dengan tatanan dunia baru, di mana globalisasi dan supremasi Barat mengalami kemunduran. Dalam pandangan The
Economist, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah bisnis layanan digital yang berkembang dinamis. Ekonomi digital itu disebutnya dapat membangkitkan konsumen yang lebih terintegrasi. Dengan lebih dari 100 juta orang secara kolektif membelanjakan 80 miliar dolar per tahun, e-commerce dan e-money berlaku dari urusan belanja online hingga aplikasi pemesanan truk besar. Katalis ekonomi lainnya yang khas Indonesia adalah nikel. Dengan modal 1/5 cadangan nikel dunia, Indonesia memainkan nikel dalam mata rantai pasokan kendaraan listrik saat negara barat, Tiongkok dan India menaikkan subsidi dan insentif untuk menarik investasi dalam negeri. Menurut The Economist, Indonesia melihat sebuah peluang dengan nikel tersebut. Yang nikel ini dia stop kan. Bila dia stop, yang saya nampak dia Indonesia dia mandiri ya. Mengusahakan sendiri dengan menjemput, memberi peluang kepada pelabur-pelabur asing untuk membuat pabrik di Indonesia tuh. Jadi dia dapat dibuat ya itu nikel tuh jadi barang separuh siap. Lepas tuh kesan yang positif bila dihentikan stop nikel tuh, peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia tuh lebih luas lagi. Nah itu nikel sih atau belum lagi sumber-sumber daya alam yang lain. Oke, kita lanjut. Menjadi Arab Saudi di masa lalu yang menjual putus emas hitamnya atau minyak, Indonesia mengejar kebijakan hilirisasi. Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan mentah nikel untuk memaksa perusahaan global membangun pabrik di Indonesia. Ini bukan kebijakan yang ortodoks. Sejauh ini, lebih dari 20 miliar dolar investasi telah ditanamkan yang ditulis dalam majalah Inggris itu. Maksudnya, investasi pada hilirisasi itu mencapai 20 miliar US dollar. The Economist mengapresiasi transformasi energi di Indonesia. Energi baru dan terbarukan didorong untuk menggantikan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap, termasuk di dalamnya kemungkinan pensiun dini bagi banyak PLTU. Kebijakan itu dipandang bisa mendorong industri baru yang mendatangkan investasi dan membangkitkan ekonomi. Aspek kedua yang membuat prospek kuat ialah Indonesia telah merakit cara untuk menggabungkan demokrasi dengan reformasi ekonomi. Sistem politik yang pluralis itu telah jauh berkembang seraya menekankan kompromi dan harmoni sosial. Presiden Joko Widodo yang memerintah melalui koalisi besar itu telah merangkul banyak lawannya. Namun, keuangan publik dijalankan dengan ketat. Perbaikan bertahap termasuk infrastruktur baru, pembersihan perusahaan negara, dan beberapa modernisasi undang-undang pendidikan dan tenaga kerja. Korupsi, menurut The Economist, tetap menjadi masalah tetap ekonomi lebih terbuka daripada 10 tahun yang lalu. Alasan ketiga yang disebut The Economist bisa meningkatkan pengaruh Indonesia adalah kebijakan geopolitik, lokasi yang strategis, ukuran atau penduduk, dan sumber daya alam menjadikan Indonesia teater utama dalam konteks negara adidaya. Mencerminkan tradisi non-blok sejak 1950-an, Indonesia ingin netral. Negeri ini mengumpulkan model dari kedua sisi dan menjadi arena di mana investor Amerika dan Tiongkok bersaing secara langsung di jalur teknologi mutakhir. Indonesia disebut sudah berada di jalur yang benar. Jika tetap berada di jalur ini, pada satu dekade berikutnya, Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia. Ini akan tetap cukup tangguh terhadap guncangan. Mata uangnya telah mengungguli beberapa negara kaya tahun ini, meskipun terjadi gejolak keuangan global. Tulis The Economist. Meskipun Indonesia tak akan menciptakan keajaiban manufaktur kaya Tiongkok, kelas menengah yang besar akan muncul di Indonesia. Mantap info nih guys. Nah, sekarang nih media-media asing sekarang nih yang saya tengok telah melihat potensi negara Indonesia itu yang sekarang ini bertambah maju ya dari segi dia punya sumber daya alam dan juga macam mana mengendalikan krisis ekonomi global. Indonesia dia mengambil pendirian menghentikan ekspor nikel untuk membangunkan negara. Jadi kalau kita fikir balik ya, apabila Indonesia melakukan perkara itu, Indonesia akan lebih maju lagi. Dia memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Lepas tu menggalak ataupun memberi ruang ya kepada pelabur-pelabur dari luar negara untuk masuk ke Indonesia untuk mengusahakan ini nikel ini untuk dibuat barang separuh jadi ataupun yang sudah jadi. Jadi dia punya nilai akan lebih bertambah lagi guys apabila dilakukan perkara seumpama ini mendirikan di negara Indonesia itu sendiri. Jadi itu yang negara asing nampak
kekuatan pada negara Indonesia itu bukan saja dia mampu untuk mengendalikan KTT G20 yang mana dapat menghimpunkan kepala-kepala negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kukuh, itu salah satu hubungan untuk kolaborasi kepada negara-negara G20 ini. Lepas tu Indonesia juga sendiri dari segi kemandiriannya tu, bagaimana mengolah sumber daya alam dan juga memperkukuhkan ekonomi itu yang membuatkan negara asing menjadi teruja dan juga nampak keunikan dan juga kehebatan kepimpinan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara Indonesia. Jadi itu yang dikatakan majalah paling elit berpengaruh pun sampai menyebut Indonesia sekuat ini. Memang ternyata ya, apabila kita tengok dari segi kapasiti kependudukan negara Indonesia tu sudah menghampiri 300 juta jiwa ya, 275 juta jiwa. Jadi dengan kekuatan penduduknya, ekonomi Indonesia boleh berjalan ya, boleh berputar di situ je, di sekitar Indonesia. Ekonomi Indonesia akan lebih meningkat lagi. Nah, jadi ini satu kebanggaan ya untuk rakyat Indonesia, kerana negara-negara asing juga sudah melihat potensi dan juga kekuatan pada negara Indonesia tu. Nah guys, jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga Indonesia terus maju dan juga terus berkembang dari masa ke semasa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.